Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Jaran Guyang Asal Usul Si Joget. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Kita masuk ke sudut pandang Mbah Sarpin muda di era abad ke-17, masa awal Kadipaten Watu Lumpang. Prolog. Tapa di Gunung Randu Alas. Sarpin muda bertapa mutih selama 40 hari 40 malam. Tubuh kurus, wajah pucat, mulut tak pernah mengeluh. Di malam ke-40, langit terbuka. Guntur tak bersuara. Angin membisikkan nama, Sarpin. Koe goleki kawicaksanan? Tresna sejati? Atawa kekuatan kanggo ngatur rasa wong liya? Ucap suara gaib, halus, menggoda, tresna. Sing ora bisa ditolak. Supaya aku ora disakiti maneh. Ujar Sarpin, lirih. Suara itu menjelma jadi wujud perempuan bermahkota bunga api, bermata perak, berkulit bening seperti kaca. Dialah Ratu Jagat Tresna. Tresna iku seperti tali. Ia so ngiket. Ia so nyeksa. Tapi ia so dadi kunci kanggo kuasa paling kuat. Koe siap nampa? Tanya Ratu Jagat Tresna, nanging. Apa tumbale? Tanya Sarpin, balik, dudu awakmu. Tapi saben wong sing nyebut mantramu, bakal nyilih jiwamu. Saben tresna palsu, bakal nuntut tumbal. Kowe tinggal nulis, lan aku bakal nyekseni joget pertamaku. Jawab Ratu, tersenyum pelan. Ia menyerahkan tinta hitam dari darah kijang putih, dan kertas dari kulit kayu randu alas. Disinilah Sarpin mulai menulis. Kitab Jaran Goyang. Sarpin mencoba mantra pada wanita yang pernah menolaknya, Retna, putri abdi Kadipaten. Dengan mantra itu, Retna jatuh cinta secara aneh. Ia mendadak menari saat bulan purnama, lalu mencium Sarpin tanpa sadar. Tapi tubuhnya menghitam keesokan harinya. Retna, kenapa? Aku cuma mau kau mencintaiku. Tanya Sarpin panik, kowe ora nyebut tresna. Kowe nyebut rasa paksaan. Iki akibate. Tapi ojo wedi. Iki baru awal. Kabeh bakal nari bareng awakmu. Ia tertawa, suaranya bergaung panjang, ucap suara Ratu Tresna muncul di cermin. Sarpin dikucilkan, tapi ia sudah terlalu dalam. Kitab disimpan di bawah tanah rumahnya. Tapi ia menulis satu catatan rahasia di balik kain mori putih, ilmu iki ora suci. Saben langkah, ana tumbal. Sing maca, kuduani nyekseni joget kematian. Di sisi lain, Sarpin tua duduk di depan rumah, melihat seorang bangsawan muda datang memohon ilmu, Raden Parta. Sarpin tahu. Joget itu akan menari lagi, jogete durung rampung. Lan aku, sing endemek gamelan pertamane, tangan Sarpin bergetar. Angin hutan meniup rambutnya. Dan suara gamelan terdengar pelan di kejauhan, ujar Sarpin berbisik, kutukan tidak lahir dari kebencian.
Tapi dari cinta yang dipelintir menjadi keinginan untuk menguasai, dan Ratu Jagat Tresna masih menari di balik setiap mantra. Di sisi lain, Raden Partamuda adalah putra Adipati, berwajah tampan, tapi hatinya penuh ambisi. Ia terobsesi pada Sekar Ayu, penari istana, yang selalu menolaknya. Di malam purnama, ia datang ke rumah Embah Sarpin, wong tuo. Aku duwe perintah. Aku kepengin wanita kui. Lan aku ora pengin ditolak. Ujar Raden Parta, kowe pengin atine, awake, utawa jiwane? Tanya Embah Sarpin menatap tajam, kabeh. Jawab Raden Parta dingin. Embah Sarpin membuka ruang ritual di bawah tanah, penuh asap dan tulang binatang. Ia menyerahkan selembar kertas berisi mantra dan syarat tumbal, iki mantrane. Nanging kudu ana tumbal, sing tresna karo wanita kuwi sak durunge, kudu musna. Ujar Mbah Sarpin, wong iku sopo? Tanya Raden Parta, Wira. Prajurit rendahan. Tapi atine wis nyandang Sekar luwih dhisik. Yen dheweke ilang, tresnamu bakal nyekel atine saklawase. Jawab Embah Sarpin. Wira dijebak di tengah hutan, dituduh sebagai pemberontak. Anak buah Raden Parta menusuknya dari belakang. Di saat nafas terakhir, Wira menggenggam kalung bunga pemberian Sekar Ayu dan berdoa lirih, Sekar, aku ra nyalahke kowe. Tresnaku, ra usah bali. Mung jurungi kowe selamat. Ujar Wira terisak, darahnya meresap ke tanah, mengaktifkan jalan tumbal dari ritual jaran goyang. Tanah mulai berdenyut. Gamelan gaib berdenting. Raden Parta membaca mantra dari balik dinding istana, sambil membakar rambut Sekar yang ia curi. Ya jaran goyang, jaran panggilan, sing tapuja jenenge Sekar Ayu, rasa tresnane kudu bali, ora iso ngelak, ora iso lali, endelok aku, tresna nganti mati. Sekar mendadak menggigil. Matanya kosong. Tubuhnya menari tanpa musik. Ia berjalan ke arah kamar Raden Parta. Setelah peristiwa itu, tubuh Sekar berubah. Ia sakit-sakitan, menari dalam tidur, berbicara dalam bahasa asing. Sampai akhirnya, ia hilang dari kamarnya dan ditemukan mati tenggelam di sumur tua. Tapi tubuhnya menghilang dari peti, jogete wis diwiwiti. Tumbale wis ana. Lan Ratu Tresna wis tangi maneh. Ujar Mbah Sarpin berbisik saat menatap sumur. Mbah Sarpin menulis baris terakhir di kitab kulit kayu. Saben pelet diucap, saben gamelan diundang, Sekar Ayu bakal joget, lan sapa sing maksa. Bakal endelok matine tresna sejati. Kitab itu disimpan di dalam kendi tanah liat, dikubur bersama tulang Wira. Tapi tanah itu tak pernah benar-benar tenang. Dosa paling awal bukan cinta, tapi rasa memiliki yang dipaksakan, dan dari situ, sing joget lahir bukan sebagai hantu, tapi sebagai pengingat. Kesudut pandang, warga Desa Randu Alas, tahun 1800-an, tahun 1813. Seorang petani muda bernama Samin sedang mencangkul ladang peninggalan keluarganya. Tiba-tiba cangkulnya menghantam benda keras.
Ia menggali dan menemukan kendi tanah liat berisi kitab lusuh dan sejumput rambut yang kering. Malam itu, ia mendengar suara gamelan di angin. "Iki duduk kitab biasa," ujar Samin berbisik ketakutan. Samin penasaran. Ia membuka lembar pertama, dan membaca mantra yang tak ia pahami. Dalam waktu 3 hari, anak gadisnya, Sari, mulai bicara dalam tidur dan menari di tengah malam. "Aku weruh kowe, Wira. Aku isi nari kanggo awakmu," ucap Sari mata kosong, berbisik. Warga desa mulai ketakutan. Seekor kambing ditemukan mati dengan tubuh terpelintir seperti menari. Pak Lebe, pemuka agama desa, dan lurah muda, Reksanata, mendatangi rumah Samin. Mereka melihat Sari kerasukan saat bulan purnama dan mulai menggores kulitnya sendiri sambil menyebut nama, "Sekar, dan Parta, kita kudu nyegah kitab iki nyebar. Iki dudu ilmu biasa. Iki dendam kuno sing durung rampung," ujar Pak Lebe. "Nanging yen kita bakar kitabnya, roh-roh kui yeso ngamuk," jawab Lurah Reksanata. "Kitab ini harus dikunci, disegel, diberi penjaga," ujar Pak Lebe mengangguk perlahan. Kitab dikunci dalam peti besi, disegel dengan doa, dan disimpan dalam lumbung tua di pinggir hutan. Seorang penjaga ditunjuk setiap generasi, gelarnya Simbah Penjaga Tembang. "Tresna anakku ilang. Aku mung pengin ngerti ilmu. Orang ngerti nek sing da bangunke iku joget kematian," gumam Samin menyesal. Malam setelah penyegelan, seorang remaja desa, Joyo, mendadak kerasukan dan menari hingga tubuhnya patah. Ia tewas di pelataran balai desa. Sejak saat itu, warga percaya, saben generasi, bakal ana siji sing nari kawigaten sing joget. Kudune ono sing nyegah. Kudune ono sing ngelingke. Kitab disimpan dengan segel mantra. Di depannya ditulis dengan arang bakar, "Ojo maca yen orang ngerti rasa sejati. Ojo nyebut jenenge Sekar ayu ing tengah wengi. Ojo tangi nalika joget diwiwiti, awit jogete ora tau rampung. Kitab pelet jaran goyang bukan sekadar ilmu pengasihan, tapi rekaman kutukan cinta yang ditulis dengan darah, dinari dengan tulang, dan diwariskan dari generasi ke generasi." Dan sejak malam itu, setiap suara gamelan yang terdengar di angin tak pernah dianggap biasa oleh warga desa. Di sudut pandang Mbah Kirno, Simbah Kirno muda dipilih jadi penjaga kitab saat masih remaja. Tapi setelah istri dan anaknya tewas karena kerasukan saat musim gamelan, ia jadi muak dengan warisan itu. Ia ingin menghancurkan kitab agar kutukan berhenti selamanya. "Iki dudu kitab. Iki jebakan dosa. Wis wayahe kabeh rampung," gumam Simbah Kirno berdiri di depan peti besi. Dengan bensin, Simbah Kirno membakar kitab di tengah ladang belakang rumahnya. Tapi saat api menyentuh halaman mantra, api berubah jadi biru. Suara gamelan menggema dari tanah. Dan tubuh Kirno terangkat ke udara beberapa detik. Sing nulis orai eso nyopot. Sing waris orai eso mecah. Kowe wes janji dadi juru tembang. Nanging saiki, kowe dadi juru joget. Ucap suara gaib, suara Ratu Jagatresna. Darah mengucur dari mata Simbah Kirno.
tapi tubuhnya tetap hidup. Tak bisa mati. Esoknya, 3 anak muda ditemukan menari di sawah dengan tubuh kaku. Mereka semua memanggil nama Kirno sambil menangis. Warga mulai mengungsi, dan suara gamelan terus terdengar tiap malam Jumat Kliwon. Kita orang ngerti sing nyebab ke kutukan metu maneh. Tapi kita be ilang. Lan penjagane wis rusak. Kata lurah saat itu, yaitu Pak Sastro, bisa wae kutukane wis mlebu ing darah. Bukan di kertas maneh. Ujar Pak lebih tua gemetar. Kirno menghilang dari desa. Tapi setiap beberapa tahun, ada warga dari desa lain yang dilaporkan kesurupan dan menari tanpa musik. Mereka semua menyebut satu nama, Kirno. Juru joget. Wis Bali. Kutukan menyebar lewat cerita, tanpa kitab. Warga menulis ulang isi mantra dan peringatan berdasarkan ingatan. Tapi tiap versi makin terdistorsi. Disinilah, pelet jaran goyang berubah jadi legenda rakyat, disebarkan lisan dan mulai dikenal desa-desa tetangga. Tresna palsu iku kaya racun. Tapi yang digawe lagu. Ieso nyambung nganti 7 turunan. Gumam narasi lurah, berbisik ke anaknya, di malam terakhir sebelum desa pindah lokasi karena sering kejadian aneh, suara gamelan muncul dari dalam tanah. Warga melihat jejak kaki menari di atas tanah berlumpur. Tapi tak ada tubuh. Hanya suara tertawa lembut perempuan dan bayangan Kirno di kejauhan. Dan saat penjaga berubah jadi juru joget, kutukan tak lagi butuh kitab. Ia butuh cerita, dan telinga yang mau mendengar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.